Bab 61, Mahaguru, Dunia Berguncang. Nama, pemasok sistem penulis, Zhao Yan. Plus mematikan mengatur ulang, lumpur tanpa noda, noda tanpa noda. Di aula istana, Kaisar Iblis membanting botol anggur di tangannya ke tanah dengan marah, menunjuk dengan keras ke cahaya di langit. Dasar brengsek, kau jelas memiliki darah iblis, kau jelas saudaraku, sukuku, mengapa kau harus bersama ras manusia? Apakah darahku dari darah iblis bagimu adalah lumpur? Dasar brengsek, raungan kemarahan Kaisar Iblis meraung, dan energi iblis berubah seperti tsunami tanah longsor, menakuti iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti kedinginan. Hahaha, sungguh lumpur tanpa noda. Orang tua berjubah Konfusianisme mendengar suara khotbah Lu Dao dan langsung tertawa keras, dan tidak bisa menahannya. Awalnya aku aneh, orang ini jelas biksuku, mengapa ada sedikit atmosfer iblis dalam napasnya? Aku tidak menyangka akan seperti itu. Berbicara tentang ini, lelaki tua berjubah Konfusianisme itu mendesah, iblis telah merusak dunia tengah, menjarah, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Itu menodai silsilah keluargaku dan membuat ribuan bayi lahir dengan darah kotor dan mata yang lelah, menyebabkan banyak tragedi. Petik 2. Aku tidak menyangka orang ini memiliki asal-usul seperti itu. Dia lahir dengan garis keturunan yang berbeda, menderita mata putih, menderita penindasan, tetapi masih memiliki karakter yang berkualitas tinggi. Dia benar, dan sertifikat tertinggi adalah Jalan Mahaguru. Itu benar-benar berharga, lumpur tanpa noda, benar saja, noda tanpa noda. Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang di dunia yang telah menderita darah kotor akhirnya bisa jujur. Lelaki tua berjubah itu tertawa lega. King Lian adalah gambaran dari Taoisku. Aku tidak menyangka orang ini bisa menghindar. Aku menyadari bahwa hati Gao Jie adil dan benar. Itu luar biasa. Martir itu tertawa dengan telapak tangannya. Lian, Tuan Bunga. Biarkan dia menggunakan sertifikat teratai hijau untuk menunjukkan jalan kepada Tuan itu. Bagus, bagus, bagus. Martir itu mengulurkan tangan dan mengambil labu anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Tidak ada anggur lagi. Wajah martir itu mandek, dan dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Lupakan saja, tidur dan tidur. Dengan orang ini, dan kepahitan lama, situasi di dunia telah stabil. Tao lama bisa tidur dengan damai. Saya berbelas kasih. Sosok seperti itu adalah seorang Konfusianisme, tetapi sangat disayangkan. Di kuil Buddha, biksu tua kurus itu menghela nafas sedikit, menurunkan kelopak matanya dan berhenti berbicara. Di Akademi Changwu, semua orang bersorak. Di panggung tinggi, Qin Sanchang dan sekelompok Konfusianisme tua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Saya bisa mendengar suara ini, saya kira semua orang tidak ragu. Orang ini pastilah guru senior di Changwu College saya. Gunung masuk akal, pasti begitu, pasti begitu. Semua orang mengangguk dan berkata ya. Hao, oke, hari ini, aku berada di Akademi Changwu, kartu leluhur King Lian adalah yang tertinggi, dan Dalun Yin telah ditransmisikan ke dunia. Kesaksian leluhur adalah kesimpulan yang sudah pasti. Aku menunggu untuk mempersiapkan kembalinya leluhur. Ya, aku akan segera melakukannya. Semua orang menerima perintah dan pergi dengan keadaan bahagia. Begitu Lu Daolun keluar, dunia berguncang. Yu Liu sendiri juga terkejut. Wow, aku baru saja membajak sebuah artikel, dan ternyata sangat keras. Liu membaca, Ai Lian Suo, awalnya memiliki dua tujuan. Satu adalah untuk mencoba mematuhi aturan dunia ini ketika melewati malapetaka, dan yang lainnya adalah untuk mencoba menginspirasi hati Kaisar King Lian dan Kaisar Iblis. Sebenarnya, dia tidak pernah mengharapkan efek yang begitu baik. Ini sebenarnya adalah yang bengkok, jadi itu terjadi begitu saja. Jelaskan jalannya ke surga dan bumi sesuai dengan aturan khotbah dunia ini. Ai Lian Suo, sesuai dengan esensi kekuatan Kaisar King Lian dan Kaisar Iblis, dan juga sesuai dengan aturan dunia ini. Tidak ada yang namanya kebijaksanaan dalam kekuatan dunia. Selama aturan terpenuhi, aturan tersebut secara alami termasuk dalam aturan. Plagiarisme menjadi khotbah. Aturan dunia sebenarnya tidak misterius. Dua bola besi jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan air mengalir ke bawah. Ini semua adalah aturan dunia. Jika Anda hanya ingin mengalirkan air ke tempat yang tinggi, itu tentu saja tidak sesuai dengan aturan dunia dan harus diganggu oleh kekuatan dunia. Tentu saja, gangguan ini tidak serta-merta menjadi momok,
tetapi juga dapat menjadi penghapusan langsung kemampuan air mengalir ke tempat yang tinggi. Teratai cinta, Liu sesuai dengan aturan dunia ini, dan berubah dari air mengalir ke tempat yang tinggi, menjadi air mengalir ke tempat yang rendah yang tidak akan diganggu oleh kekuatan dunia. Ini hampir berakhir. Melihat awan petir tebal di atas kepalanya telah menghilang dengan jelas, Liu merasa lega. Boom, 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 petir 3 tingkat terakhir jatuh, yang jelas melemahkan kekuatan petir. Dengan perlawanan Kaisar Qinglian dan semangat Kaisar Iblis, perlawanan itu mereda. Setelah 9 guntur yang hebat, awan petir dengan cepat menghilang. Untuk sesaat, asap menghilang, dan bulan yang cerah menyinari langit lagi. Namun, teratai hijau cemerlang yang menonjol dari langit bersinar cemerlang, memantulkan bulan terang yang menggantung tinggi di langit, bersaing satu sama lain. Ding! Tiba-tiba terdengar suara langit berkabut di atas Jiutian. Cahaya gemilang dari langit turun dari langit, dan bunga-bunga yang mekar berkibar dari langit. Melihat Wu Xiaoguang turun, Liu terkejut, dan hendak mengusir Kaisar Qinglian untuk melawan. Perintah sistem menghentikan Liu. Perintah sistem bahwa ini adalah hadiah khotbah dari sisi dunia ini. Mandi di bawah sinar matahari sangat bermanfaat bagi pengguna. Petik 2. Apakah hadiahnya setelah melewati perampokan? Liu tersenyum, sepertinya dunia masih sangat murah hati. Jadi Liu berdiri diam, membiarkan cahaya langit jatuh dari seluruh tubuh. Sinar cahaya jatuh, seolah-olah air mata air dingin yang sama membasuh tubuh Liu. Gelombang www.novelhal.com Gelombang Huanghu. Liu merasa seperti cermin yang telah lama berdebu dalam pencucian mata air yang jernih ini. Semua debu mendapatkan kembali kemuliaannya yang mempesona. Sistem memberi perintah, pengguna dibaptis oleh kekuatan langit dan bumi dunia ini, konstitusi khusus diterima oleh dunia ini, dan bergabung ke dalam aturan dunia ini. Jubah itu dibaptis oleh kekuatan langit dan bumi. Petik 2. Dibasuh oleh Xiaoguang dan diterima oleh dunia. Sistem, cepat serap Xiaoguang. Aku mendengar perintah sistem, di mana Liu tidak tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Dengan cepat menginstruksikan sistem untuk mengumpulkan sinar cahaya yang jatuh dari langit. Setelah gelombang tak terlihat menyapu, sistem terus mengumpulkan sinar cahaya warna-warni yang jatuh dari langit. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang. Teteskan sedikit lagi. Itu pelit. Liu melihat Xiaoguang bubar, dia dengan enggan menyodok bibirnya. Untungnya, sistem menerima banyak cahaya, tetapi itu cukup untuk saat ini. Pada saat ini, di timur yang jauh, seekor naga mengerang terdengar. Aduh, seekor harimau melolong keras di barat mengikuti. Seketika, suara burung phoenix bergema di selatan, suara gemuruh di utara, dan suara binatang buas yang tumpul dan tebal terdengar di bumi. Ini adalah, Liu terkejut sesaat, roh-roh suci dari kelima pihak berdenting bersama, surga memberi. Selamat, selamat kepada Master Qinglian Mastercard. Selamat kepada Master Qinglian Mastercard. Untuk sesaat, dunia berguncang, aku pergi. Ini saat yang tepat, bahkan jika ada ribuan mil jauhnya dari Cangwu Cholege, Liu dapat mendengar tsunami longsor Cangwu Cholege. Itu adalah hati Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis yang berkhotbah. Itu sama sekali bukan aku. Siapakah Maha Guruku? Dia mengangkat matanya dan melihat seberkas cahaya melesat ke arah Cangwu Academy. Liu menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit. Tidak, itu pasti akan membuat orang-orang tersadar. Tapi, jangan pikirkan mereka, aku khawatir ini belum berakhir. Begitu Liu tergerak, dia menoleh dan melihat ke tebing di belakangnya, mengusir para prajurit Kaisar Qinglian, menyemburkan kecemerlangan, dan memotong seluruh tebing sehalus cermin. Para prajurit Kaisar Qinglian sedikit terguncang di tangannya, dan teks lengkap dari perkataan teratai cinta, yang diakui oleh langit dan bumi setelah khotbah, terukir dalam di tebing. Di dalam artikel, melihat kait besi dan kait perak yang besar berkilauan di tebing, Liu mengangguk, apakah ini selalu terjadi? Setelah melakukan semua ini, Liu dengan cepat memberi isyarat kepada orang-orang, dan langsung kembali ke tempat pertokoan. Setelah beberapa saat, Qin Sanchang memimpin sekelompok penganut Konfusianisme tua untuk berkendara ke guang-guang dan jatuh di bawah tebing. Hei, di mana orang itu? Kemana leluhur Qinglian pergi? Wu Qinsan menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling, tetapi dia sama sekali tidak dapat melihat separuh sosok itu. Saya masih di sini tadi. Mengapa saya tiba-tiba menghilang? Mengapa leluhur Qinglian menghindarinya? Apa yang harus saya tunggu?
Qin San memiliki wajah pahit dan ingin menangis tanpa air mata. Sanshan, leluhur King Lian baru saja berkhotbah. Saya khawatir kita harus mundur sebentar, menyadari jalan, dan mengkonsolidasikan kultivasi. Seorang lelaki tua menghibur. Ya, lihat Sanchang. Seorang penganut Konfusianisme lainnya mengulurkan jarinya ke tebing yang bersinar di depannya. Chan, leluhur tidak meninggalkan saya dan menunggu. Dia juga meninggalkan kita sebuah khotbah. Ya, semua orang mengangguk bersama. Ya, leluhur baru saja berkhotbah, dan kita harus mewujudkan jalan itu. Aku menunggu Menglang. Untungnya, leluhur tidak menyalahkan, tetapi meninggalkan khotbah. Qin San memutar janggutnya dan mengangguk, menatap tebing. Melihat teks cerah di atas, mendengarkan suara samar Daulunun, Qin San terkejut. Ini adalah mantra jalan. Ini adalah mantra jalan yang lahir ketika surga dan manusia bertukar perasaan ketika patriark mengajar. Leluhur menungguku dengan sangat lama. Bahkan jalan kebenaran ini ada di sini. Kebenaran jalan adalah fondasi jalan Mahaguru. Leluhur membagi fondasinya sendiri menjadi bagian untuk kepentingan murid-murid yang lebih muda. Sungguh suatu rasa terima kasih. Ya, di masa depan, ini adalah tempat suci saya di perguruan Changwu. Para murid di sini untuk berlatih dan selalu memandikan suara jalan, yang merupakan manfaat yang besar. Ciptaan yang hebat, gerakan leluhur ini, murid-murid perguruan Changwu saya, akan mendapat manfaat tanpa henti dari generasi ke generasi. Saya sangat gembira ketika melihat pemandangan tebing ini. Leluhur Haut, kami berterima kasih kepada leluhur Daen untuk murid-murid yang lebih muda. Chang Qin San memimpin sekelompok Konfusianis tua, dengan hormat membungkuk ke tebing, dan menggaruk kepalanya. Nali dari mana Liu tahu bahwa tindakan acaknya telah menyebabkan dampak yang begitu besar. Saya kembali ke tempat Mal. Liu melirik Xiao Tingting yang berguling-guling di tumpukan boneka, dan tersenyum, tanpa mengganggunya. Ayo lanjutkan, pembangunannya. Pembangunan pusat perbelanjaan baru merampungkan bangunan utama, dan masih banyak hal yang belum rampung. Liu bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatasinya bersama-sama. Ia berjalan ke Taman Xianfu, dan Liu mengeluarkan bodi. Si Tong, sistem, bagaimana ini ditanam? Liu masih sangat mementingkan pohon bodi. Jika Anda dapat menanam benih bodi dan menunggu pohon bodi tumbuh, itu akan menjadi manfaat seumur hidup bagi Liu. King, silakan tentukan lokasi penanaman. Apakah itu lokasi penanaman? Liu melirik ke atas dan memilih sebuah bukit kecil di taman. Ia melangkah ke lereng bukit dan memperhatikan aliran sungai yang mengalir menuruni bukit. Ada gazebo sederhana di bawah bukit, dan Liu mengangguk. Lokasi dipilih, ditanam. Mengikuti perintah Liu, benih bodi di tangannya terbang dan jatuh ke bukit. Ada sedikit getaran, dan udara besar mengalir ke tempat benih bodi ditanam seperti angin puyuh. Dalam aliran udara ini, terdapat udara abu-abu yang kacau, udara yin dan yang hitam dan putih, dan udara hitam yang sangat pekat. Udara kekacauan, yin dan yang, dan udara Xuan Huang memiliki pengaruh terhadap penanaman linden. Melihat ketiga aliran udara tersebut bertemu, Liu berkedip dan agak terkejut. Udara kekacauan melambangkan kekacauan pada awal kelahiran langit dan bumi, dua udara yin dan yang melambangkan metamorfosis yin dan yang setelah dunia dibuka, dan udara Xuan Huang melambangkan ketebalan bumi dan vitalitas segala sesuatu. Zijian di antara ketiganya, masuk akal untuk menggunakan Xuan Huang Qi, tetapi dua lainnya agak bingung. Baiklah, biarkan saja. Liu melambaikan tangannya dan berhenti memperhatikan. Kekacauan dan yin dan yang terintegrasi langsung ke dalam ruang mal setelah aula peri perunggu diubah menjadi rumah peri. Udara yang kacau meresap ke batas-batas ruang mal. Saya tidak tahu apa perannya gelombang www.novelhal.com gelombang 2 gas yin dan yang menyebar ke seluruh ruang. Kekuatan evolusi yin dan yang mengembangkan perubahan cuaca, perubahan suhu, berbagai perubahan seperti perubahan musim. Kecuali bahwa Xuan Huang Qi didistribusikan ke Zhou Yi untuk menempa pedang Xuan Yuan, sisanya diintegrasikan ke dasar 9 pulau terapung dan mengembangkan vitalitas bumi. Pada saat ini, 3 aliran udara berkumpul di sini, dan vitalitas yang sangat besar lahir. Dalam sekejap mata, sedikit kristal lahir seperti cahaya biru zamrud, cabang-cabang dan daun-daun hijau mekar dari tanah, meregang, dan tumbuh dengan mata telanjang. Dalam beberapa saat, sebuah pohon tinggi, setebal 3 inci, sebening kristal dan hijau, seperti pohon giok, pohon linden muncul di depan Liu.
Aura pohon bodi meluap dengan aura, napas misterius meresap. Di antara dedaunan dan istri-istri, suaranya jernih, seperti suara langit dan bumi. Liu hanya merasa segar, dan cahaya kebijaksanaan terus mekar di benaknya. Itu memang layak untuk pohon bodi. Aku menatap pohon bodi yang luar biasa ini di hadapanku. Liu mengangguk dan merasa kagum. Butuh banyak kekacauan, Yin dan Yang dan Qisuan Huang di aula abadi perunggu untuk membuat pohon linden bertunas dan tumbuh. Melihat efek ini, Liu merasa bahwa konsumsi ini sepadan. Pohon bodi telah ditanam, dan sisanya adalah Xianjian Tianqi dan Kaisar Qinglian. Liu menatap Kaisar Qinglian di tangannya, dan beberapa dengan enggan, tidak masalah jika Xianjian Tianqi berubah menjadi Heqi, tapi... Liu memegang Kaisar Qinglian di depannya. Kaisar Qingli ini baru saja melewati malapetaka, dan Kaisar Qinglian yang sukses baru saja menjadi bunga teratai di kolam teratai. Bukankah itu agak kejam? Gelombang selamat datang para pembaca buku untuk membaca. Karya serial terbaru, tercepat, dan terhangat semuanya ada di gelombang, sistem, jika aku menanam. Kaisar Qinglian sebagai bunga teratai, bisakah aku menggunakan kekuatannya? Kaisar Qinglian telah melewati malapetaka surgawi di belahan dunia ini dan diterima oleh belahan dunia ini. Lain kali kau menggunakan kekuatan Kaisar Qinglian, kau tidak perlu khawatir tentang masalah malapetaka surgawi. Dengan kekuatan yang begitu besar, bagaimana mungkin Liu tidak ingin menyia-nyiakannya? Ruang mal adalah fondasi pengguna. Segala sesuatu di ruang itu berada di bawah kendali pengguna, dan pengguna dapat menggunakan kekuatan apapun di ruang itu sesuka hati. Begitukah? Setelah mendengar penjelasan sistematis, Liu merasa lega. Karena menanam Kaisar Qinglian sebagai bunga teratai tidak berpengaruh, maka begitulah. Wu Jubu berjalan di sekitar Taman Xianfu, dan Liu memilih lokasi yang cocok. Di sini saja, berjalan ke tepi depresi gunung, Liu mengulurkan tangan dan berkata, bangun kolam teratai di atas dasar pedang peri Tianjian. Qiang, seperti pedang panjang dengan 10.000 gagang, satu sama lain mengeluarkan suara pedang. Pedang peri besar Tianqi terbang dari perpustakaan sumber daya, dan Yingying Suiguang melonjak di udara. Cahaya pedang yang tak berujung berputar dan berputar, pedang Shenzhen menyapu langit, dan hawa dingin yang tajam dan dingin bergetar. Sebuah kekuatan tak terlihat memenjarakan seluruh Xianjian Tianqi. Meskipun suara Jianming menjadi semakin ganas, ia tetap tidak dapat melarikan diri dari penjara tak terlihat ini. Wu Xianjian Tianqi perlahan mendarat dan jatuh ke tanah. Di bumi, udara kekuningan berputar-putar dan berputar di sekitar Xianjian Tianqi selama seminggu. Segera, kecemerlangan yang cemerlang muncul. Boom, boom, tanah bergetar hebat, dan kemudian tenang kembali. Untuk sesaat, Guanghua bubar. Jiuku Heqi yang jelas muncul di hadapan Liu. 9 kolam teratai berkelok-kelok, seperti kantuk yang tertidur. Pagar batu biru kuno mengelilingi Heqi selama seminggu. Di luar pagar ada jalan setapak batu biru, yang ditutupi oleh hutan dan memiliki jalan yang berkelok-kelok. Apakah ini sudah selesai? Melihat Heqi yang tenang dan anggun di depan matanya, Liu tersenyum, berjalan ke tepi Heqi, meraih ke dalam air, dan menjentikkannya. Riak dan percikan. Setelah Xianjian Tianqi diubah menjadi kolam teratai, air danau dengan energi pedang yang tak terbatas benar-benar sama dengan air biasa. Liu menatap noda air di tangannya dengan sedikit tak terduga. Sebagai penguasa ruang, tentu saja dia tahu bahwa ini hanya penampilan. Roh pedang abadi yang terkandung dalam pedang Xianjian Tianqi belum didiskon setengahnya. Itu hanya, dulu itu adalah cahaya pedang, tetapi sekarang itu adalah air cahaya pedang, tidak ada lagi perbedaan antara gas pedang dan air danau. Aku hanya mengulurkan tangan dan menggerakkan danau, memercikan air dan beriak-riak, karena Liu lah yang memulai. Sebagai penguasa ruang, tentu saja ia tidak akan diserang oleh kekuatan apapun di ruang. Jika kau mengubah orang lain, berani mengulurkan tangan dan menyentuh danau, kau akan langsung digulung menjadi abu terbang oleh gas pedang. Sepertinya kau harus membuat izin untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Kalau Xiao Tingting berlari untuk bermain air, konsekuensinya. Memikirkan hal ini, Liu segera menambahkan izin kepada Xiao Tingting untuk mencegah serangan, sehingga suatu hari kau tidak sengaja terluka. Kolam teratai telah dibangun, dan teratai akan ditanam berikutnya. Aku telah menggunakan Kaisar Qinglian sebagai benih teratai, ini benar-benar. Ia memegang prajurit Kaisar Qinglian di depannya, dan Liu melihatnya dengan enggan,
lupakan saja, bagaimanapun, bukan tidak mungkin untuk menggunakan kekuatannya. Bahkan jika itu adalah hari ketika ia akan digunakan. Sebagai senjata, ia dapat dikeluarkan kapan saja. Xie menarik napas panjang dan Li Yu melambaikan tangan dan melemparkan Kaisar King Lian ke kolam teratai. Benih teratai telah dilepaskan dan diaktifkan. Dengan suara sistem yang keras, udara kacau yang meresapi batas ruang mal terguncang, seperti naga abu-abu, meraung menuju kolam teratai. Wow, 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 Kaisar King Lian yang mengambang di kolam teratai tanpa gerakan apapun dilarikan oleh atmosfer kacau ini dan langsung berubah. Daun teratai hijau dan hijau membentang dengan cepat, teratai merah muda mekar, dan satu pon vitalitas tipis dan luas tiba-tiba tumbuh. Daun teratai hijau membentang di kolam teratai, dan teratai merah muda mekar di kolam teratai. Dalam beberapa saat, King Lian yang tak terhitung jumlahnya telah menutupi seluruh kolam teratai. Udara kekacauan mengaktifkan vitalitas prajurit Kaisar King Lian, biarkan tumbuh lagi. Saya melihat pemandangan ini, Li Yu diam-diam merenung. Menurut legenda, tubuh Kaisar King adalah King Lian yang kacau. Melihat situasi ini tampaknya benar. Setelah King Lian tumbuh di atas kolam teratai, udara kekacauan menghilang dan meresap ke batas ruang. Di depan mata Li Yu, hanya ada kolam teratai besar yang ditutupi dengan King Lian. Daun teratai berwarna hijau tak terhingga, dan teratai itu sangat merah. Melihat pemandangan di depannya, Li Yu tanpa sadar membaca puisi itu. Mungkin tampak ada banyak teratai di depan matanya, tetapi tetap saja hanya ada satu. Meskipun King Lian menutupi seluruh kolam teratai, itu semua adalah bagian dari pasukan King Lian. Betapa hebatnya kekuatan yang terkandung dalam teratai King Lian ini. Pedang peri Tianqi dari kacang pinus merah adalah air kolam, dan prajurit kaisar dari kaisar adalah teratai, betapa mewahnya seharusnya. Sistem berkata, aku dapat menggunakan semua kekuatan ruang mal sesuka hati, dan itu sungguh tidak bohong. Pikiran bergerak, sedikit cahaya pedang berputar di sekitar ujung jari seperti ikan yang berenang, pedang bergerak dengan hati, seperti yang diinstruksikan lengan, lebih fleksibel dan lebih manipulatif daripada sebelumnya. Pada saat ini, Li Yu juga mengerti bahwa ruang mal adalah fondasi pengguna. Apa arti kalimat ini? Yuan Lai, ternyata selama kekuatan ruang mal digabungkan, aku dapat menggunakannya sesuka hati tanpa melalui sistem. Semua kekuatan yang sebelumnya digunakan oleh Li Yu gelombang www.novelhall.com gelombang sebenarnya adalah kredit dari sistem. Misalnya, Li Yu harus menerbangkan lalat cahaya, dan seluruh prosesnya seperti ini. Pertama-tama pilih sumber energi, seperti energi yang terkandung dalam tubuh leluhur buaya, atau energi yang terkandung dalam hati Kaisar Iblis. Kemudian biarkan sistem mengekstraksi energi di dalamnya untuk menggerakkan keterampilan terbang yang dipilih Li Yu. Dengan cara ini, semua kekuatan yang digunakan oleh Li Yu perlu ditransfer secara sistematis agar dapat dipamerkan. Namun sekarang berbeda. Jika Li Yu ingin terbang sekarang, dia tidak perlu melalui sistem sama sekali. Dia dapat langsung memanggil pedang terbang dari kolam teratai. Anda juga dapat menyesuaikan kekuatan dari prajurit Kaisar King Lian untuk melintasi ribuan gunung. Setelah memahami masalah ini, Li Yu menemukan bahwa dia dapat menggunakan lebih dari itu. Misalnya, udara kekacauan, udara yin dan yang, udara kuning misterius, dan bahkan kekuatan pohon bodi untuk membuka pikiran dan meningkatkan pemahaman dapat dipanggil. Itu benar-benar fondasinya. Li Yuxin menghela nafas dengan gembira. Ruang mal saat ini baru saja dibuka pada awalnya, dan bangunan mal baru saja terbentuk, yang telah membawa manfaat yang begitu besar. Tunggu sampai sistem dijual di seluruh dunia, dan sumber daya dari semua lapisan masyarakat terus berkumpul, sejauh mana ruang mal dapat menjadi kuat. Seberapa kuat Li Yu atas dasar ini? Ruang mal bukanlah yang mendasar, tetapi latihan saya sendiri adalah fondasi yang sebenarnya. Li Yu meletakkan telapak tangannya di depan matanya dan tersenyum tipis. Meskipun ruang mal itu kuat, itu tetap saja hanya benda asing. Menjadi kuat itu sendiri sungguh kuat. Sepertinya, perlu untuk terus bergaul di Canggucou Lege untuk sementara waktu, aku masih belum tahu banyak tentang dunia ini. Li Yu menemukan bangku batu di tepi kolam teratai dan duduk, sambil memikirkan rencana masa depannya. Perguruan tinggi Cangwu adalah salah satu dari 10 tempat suci Konfusianisme teratas di dunia. Pasti ada banyak sekali buku di sana. Aku bisa memindai sistem dan memasukkan informasi ini. Informasi ini sangat membantuku untuk memahami dunia ini. Aku menenangkan diri,
Liu berencana untuk tinggal di perguruan tinggi Changwu untuk sementara waktu. Paling tidak, aku harus memahami metode latihan di dunia ini dan menguasai struktur dunia ini untuk memudahkan tindakannya di masa depan. Sekarang karena Kaisar Qinglian sedang melewati masa kesusahan, aku jadi sangat sibuk sehingga aku tidak akan membuat keributan. Aku teringat kejadian besar yang telah dia buat, dan Liu tidak bisa menahan tangis. Untungnya, aku penasaran untuk sementara waktu, dan mengeluarkan prajurit Kaisar Qinglian, yang mengarah ke Tianji. Belum ada yang terjadi. Liu menghela napas takut kemudian, jika aku mengeluarkan Kaisar Qinglian dan melawan musuh, aku akan berada dalam masalah. Aku pikir aku bangga mengeluarkan prajurit Kaisar Qinglian, bermaksud membunuh musuh yang kuat dalam satu gerakan, tetapi tiba-tiba malapetaka mendekat, berpura-pura mustahil, tetapi disambar petir. Hua Mian gambarnya, sangat indah, aku tidak berani melihatnya. Sekarang masih di luar pada malam hari. Semua orang kesal karena perampokan itu. Tidak ada yang pasti akan memperhatikanku. Jadi, aku akan menunggu sampai besok pagi untuk kembali. Liu membuka perpustakaan sumber daya sistem, bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan. Dunia terakhir menggaruk tanah 3 kaki, dan mencari banyak hal, tetapi aku belum punya waktu untuk menghitungnya dengan cermat. Melihat kembali pengalaman dunia terakhir, Liu menemukan bahwa dia memang telah melupakan banyak hal. Pertama-tama, dia adalah banyak bejana Buddha yang pecah. Di kuil Daliyin, Liu memerintahkan Zhou Yi untuk mencari semuanya, bahkan menyingkirkan plakat dan patung Buddha. Benda-benda ini tidak berguna untuk saat ini. Tetapi, kudengar bahwa ada juga gerbang Buddha di dunia ini. Mungkin kamu masih bisa mengibaskan orang-orang botak itu suatu hari nanti. Simpanlah mereka terlebih dahulu. Kemudian datanglah tubuh leluhur buaya. Benda ini telah diekstraksi oleh sumber energi Liu Dang, dan tidak ada efek lebih lanjut yang ditemukan untuk saat ini. Senkuan di daerah terlarang kuno, benda ini sangat bagus, hidup dan mati. Oh, kata-kata abadi ini, Liu tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Karena benih bodi dapat ditanam hidup-hidup, dan prajurit Kaisar Qinglian dapat dibesarkan sebagai bunga teratai, dapatkah obat-obatan abadi ini ditanam? Sitong, sistem, dapatkah makhluk abadi ini ditanam? Obat abadi yang dimiliki pengguna hanyalah buah, bukan benih abadi. Obat itu tidak dapat ditanam. Bukankah itu benih? Liu mengangguk sambil berpikir. Tampaknya sangat merepotkan bagi keabadian untuk menghasilkan benih, seperti kelahiran kembali nirvana. Bukan kebetulan bahwa buah ramuan di tangan Anda tidak dapat tumbuh. Baiklah, sistem, katakan sepatah kata kepada Roh Tiansu, dan biarkan dia memberi Zhou Yi tugas berikutnya, dan berikan kakek beberapa ramuan. Kebun kakek kosong, seperti itu. Pada saat ini, Liu akhirnya tampak seperti tangan hitam di balik layar. Anda telah mempelajari seni hebat, membuka mulut sebagai pejabat, dan berlari dengan kaki Anda saat Anda jahat. Ada banyak berbagai senjata dan senjata ajaib yang dikumpulkan di makam Kaisar Qingqing. Ada lusinan senjata suci termasuk lonceng berayun. Pada dasarnya, mereka tidak terlalu berguna dan hanya dapat didahulukan. Oh, batu-batu sumber ini. Liu melihat batu-batu sumber yang dikumpulkan di rumah Xiao Tingting, dan hatinya tergerak. Sistem, bisakah batu-batu sumber ini dikubur di pulau terapung dan menjadi tambang sumber lagi? Ya, tapi itu tidak masuk akal. Oke, Liu menghela nafas. Awalnya dia berencana untuk mengubur tambang sumber di tanah untuk melihat apakah tambang sumber itu bisa mengembang saat ruang mengembang lagi. Tapi sistem menghalangi pikirannya secara langsung. Tidak semurah itu. Sisanya adalah domain api. Aku melihat api yang berjatuhan di gudang sistem. Liu tersenyum. Ini hal yang baik, tapi bagaimana cara menggunakannya? Sitong, sistem, bisakah api ini digunakan sebagai bahan di ruang mal? Mingbai, sejak aku menyadari bahwa semua kekuatan ruang mal dapat digerakkan sesuka hati, Liu telah menggali pemikiran dan selalu ingin terus memperkaya kekuatan ruang mal. 9 jenis api di alam suar semuanya luar biasa, di antaranya api peri yang tak terlihat adalah kekuatan seperti peri. Setelah dimasukkan ke dalam ruang mal, kekuatan Li Yuneng akan lebih memadai. Bahan api tidak diperlukan untuk pembangunan ruang mal. Jika pengguna memiliki persyaratan, api ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi pencahayaan mal. Fungsi pencahayaan, yaitu lampu. Liu mendengar jawaban ini, meskipun kualitas hatinya juga digunakan oleh Bodizi sebagai sabuk hijau,
keterampilan hebat Kaisar King Lian sebagai teratai dilakukan, tetapi dia masih menarik napas. Ini adalah api peri. Apakah kamu menyalakan benda ini? Tiran seperti itu, mudah untuk tidak punya teman. Tapi aku menyukainya. Gabungkan api dari domain api ke dalam fungsi pencahayaan Xianfu. Instruksi diterima, fungsi pencahayaan mulai dibangun. Dengan suara sistem, nyala api di perpustakaan sumber daya menghilang seketika. Di halaman Aula Xianfu, lampu perunggu kuno terus-menerus menyala. Beberapa saat kemudian, 1.800 lampu tembaga dari semua jenis muncul di Xianfu. Fungsi pencahayaan Xianfu selesai, silakan pilih nyala lampu yang umum digunakan. Lampu yang sering digunakan, Yu Liu berkata sejenak, pilih salah satu dari 9 nyala api sebagai nyala lampu yang umum digunakan. Bagaimana dengan nyala api lainnya? Api sering digunakan untuk penerangan. Nyala api yang tersisa disembunyikan di sumbu. Pengguna dapat mengubah nyala api sesuka hati. Itu saja, Liu mengangguk. Karena dapat diubah sesuka hati, nyala api yang tersisa juga disembunyikan, dan tidak ada kerugian. Maka tidak masalah gelombang www.novelhall.com gelombang untuk penerangan. Tentu saja, nyala api cahaya bulan putih lebih cocok. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Liu memilih lampu yang biasa digunakan. Kata-kata Liu baru saja berakhir, dan di seluruh Xianfu, 1.800 lampu tembaga dari semua jenis langsung menyalakan cahaya putih suci. Untuk sesaat, seluruh rumah peri diselimuti oleh api Seinbai. Rumah peri abadi tiba-tiba terasa sedikit lebih suci, seperti istana di tengah bulan. Apa? Tiba-tiba, Xiao Tingting berteriak panik. Hah? Apa yang terjadi? Yu Liu terkejut, dan dengan cepat melompat, melangkah keluar, dan langsung muncul di ruangan tempat Xiao Tingting sedang bermain. Ketika aku memasuki pintu, bahkan Liu terkejut oleh pemandangan di depannya. Aku melihat Xiao Tingting berdiri di tumpukan boneka kain di bawah cahaya suci, wajahnya panik. Cahaya bulan terang yang mekar di tubuh Xiao Tingting. Bergema dengan cahaya suci di ruangan itu, sepenuhnya menyembunyikan sosok mungil Xiao Tingting di bawah cahaya bulan yang terang. Api suci Yuehua, tubuh mendung, tampaknya ada hubungan antara keduanya. Yu Liu tersenyum, berjalan dan memeluk Xiao Tingting. Xiao Tingting baik, jangan takut, tidak apa-apa. Aku menghibur Xiao Tingting, tetapi Liu memikirkan pertanyaan lain. Haruskah aku mengajari Xiao Tingting untuk berlatih? Tubuh Taiyin dengan kitab suci Taiyin yang sebenarnya tampaknya adalah postur kaisar. Lalu, menjadi seorang kaisar. Xiao Tingting adalah anak yang baik, Liu menghiburnya sebentar dan semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Xiao Tingting tertidur dalam pelukan Liu Huai. Jika aku tidak begitu tekun di kehidupanku sebelumnya, tidak hanya akan ada cerita dengan Sang Dewi, bahkan akan ada seorang anak. Sayangnya, dia menatap Tingting yang sedang tidur, Liu diam-diam menghela nafas. Aku meletakkan Xiao Tingting di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Liu melambaikan lampu di kamar dan berjalan keluar kamar. Aku diganggu oleh seruan Xiao Tingting tadi. Operasi Liu untuk menghitung persediaan belum selesai. Dia memiliki 3 hal yang belum dibersihkan. Salah satunya adalah pengabdian Ekaristi Agung. Setelah terurai secara sistematis, wawasan spiritual, metode rahasia, dan pengalaman tempur diekstraksi, meninggalkan kekuatan spiritual murni yang tidak digunakan. Yang lainnya adalah sisa jiwa keturunan Kaisar Qing. Sama halnya, untuk saat ini, selain kekuatan spiritual murni, yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi spiritual Liu, dia belum menemukan kegunaan lain. Yang terakhir adalah, jantung Kaisar Iblis. Dengan keberhasilan prajurit Kaisar King Lian, semangat Kaisar Iblis menjadi lebih kuat, tetapi, benda ini masih hanya dapat digunakan sebagai sumber energi. Biarkan saja dulu, itu selalu berfungsi. Aku menutup pustaka sumber daya sistem, Liu menemukan kamar di sebelahnya, dan berencana untuk tidur. Begitu dia kembali, dia terlalu sibuk untuk membuka ruang, dan bekerja keras di konstruksi. Liu merasa tubuhnya sakit. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan sepanjang malam. Di pagi hari, matahari bersinar melalui jendela membuat Liu terbangun. Sinar matahari. Apakah tidak ada matahari di luar angkasa? Liu bangkit dan mendorong membuka jendela, dan agak aneh melihat matahari terbit tinggi di langit. Sitong, sistem, dari mana matahari ini berasal? Kapan matahari berada di ruang mal? Ruang mal dipasang di dunia utama,
dan matahari yang dilihat pengguna sekarang adalah proyeksi matahari dunia utama di ruang mal. Itu dia, Liu mengangguk, karena sudah terpasang, bisakah ruang mal dipasang di dunia lain? Ketika hak pengguna mencukupi, Anda dapat memilih untuk memasang ruang mal di dunia manapun. Ketika ruang mal cukup besar, itu setara dengan satu dunia. Mengerti, masih terlalu pagi, Liu terlalu malas untuk memikirkannya. Selanjutnya, Liu memanggil Xiao Tingting untuk bangun, menukarkan beberapa makanan untuknya, menenangkannya, dan pergi. Berteleportasi kembali ke asrama Changwu Cholege. Liu menguap, menggosok matanya berpura-pura terlihat seperti dia sudah bangun, dan berjalan keluar pintu. Cepatlah, tugas hari ini sangat berat. Kita akan menanam ratusan bunga teratai di kolam. Semua orang bergerak lebih cepat. Jangan membuat kesalahan. Ini adalah tugas yang dijelaskan San Chang secara pribadi, dan harus dilakukan dengan hati-hati. Haha, kesaksian dari leluhur King Lian ini, kita Gunung Changwu mungkin akan menjadi gunung teratai di masa depan. Ini bukan hanya gunung Changwu kita. Bunga teratai ditanam di seluruh Dacu. Petik 2. Ya, ketika leluhur King Lian bersaksi, saya pernah merasakan cinta teratai. Siapa? Yang sama, sekarang kita semua di Dacu sudah mulai menanam teratai. Liu berjalan keluar pintu dan melihat pemandangan yang antusias. Banyak murid, pelayan lain-lain, dan bahkan guru akademi bergegas menanam bunga teratai. Saya akan mengambilnya, benarkah? Liu tercengang. Hei, siapa? Siapa yang masih berdiri konyol? Belum bekerja. Setelah beberapa saat Jiao Yin bangkit dari belakang, Liu berbalik dan melihat Yin Luo. Saat ini, Yin Luo mengenakan lapisan keringat tipis di dahinya, memegang sekeranjang biji teratai di tangannya, menatap Liu dengan matanya yang menatap. Hei, kakak Yu, apakah kamu? Saya melihat bahwa orang yang malas itu adalah Liu. Yin Luo menggelengkan kepalanya sedikit. Hai kakak, kamu lemah, jangan lakukan tugas-tugas berat ini. Petik 2. Apa? Yin Luo belum menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berteriak kaget, menjatuhkan keranjang bambu di tangannya, berlari ke Liu dalam beberapa langkah, dan menatap Liu dengan mata terbuka lebar. Kamu, Yin Luo bolak-balik menatap Liu beberapa kali, mulutnya melebar, wajahnya tidak percaya. Bagaimana kamu, tubuhmu, darahmu begitu kuat, dan rambutmu? Yin Luo menatap Liu dan terkejut serta tidak mengerti. Setelah memakan ramuan yang kau berikan padaku, aku kembali tidur, dan kemudian aku merasa tubuhku berbeda. Liu berpura-pura memiliki pandangan yang membingungkan, dan menatap Yin Luo dengan wajah bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, Yin, kalau tidak, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan ayam sampai sekarang. Yin Luo terdiam lama, mengulurkan tangannya dan mengangkat Liu, dan berkata dengan panik, cepat. Biarkan ayahku menunjukkan kepadamu. Kamu sedikit salah. Wajah Liu terangkat dengan tepat dan panik. Sebenarnya, ada tawa rahasia di hatiku, situasi ini tidak lagi benar. Dia memiliki ekaristi bawaan, dan dibaptis oleh dunia ini setelah malapetaka. Sepenuhnya mengerahkan kekuatan konstitusi ini. Tidak hanya memiliki tubuh yang kuat dari tubuh emas abadi ekaristi, tetapi juga keuntungan dari kelahiran alami dan kedekatan langit dan bumi. Kakak sudah tak tertandingi. Pergi, teriak Yin Luo dengan cemas, menarik Liu dan berlari. Liu pun bergegas menemui Yin Guan bersama Yin Luo. Sudah bertemu Tuan Yin. Aku datang ke lobi rumah sakit dan melihat apa yang ditulis Yin di ruang kerja. Liu cepat-cepat melangkah maju untuk melihat upacara tersebut. Liu menghormati Tuan Yin. Meskipun dengan kekuatan Liu saat ini, membunuh 110 pengurus Yin secara langsung tidak memerlukan usaha apapun. Namun Yin Guanxi pernah menawarkan bantuan di akhir Liu Wei. Liu bukanlah tipe serigala bermata putih yang memalingkan mukanya dan tidak mengenali siapapun. Karena itu, sikapnya terhadap ayah dan anak Yin Guanxi masih sangat dekat. Apakah kamu di sini? Direktur Yin mendongak dari tumpukan buku dan tersenyum pada Liu. Ada apa? Hei, Direktur Yin tiba-tiba berdiri, menatap Liu dengan mata lurus. Kamu, tanpa diduga. Ayah, kamu bisa menunjukkan padanya. Ada apa dengannya? Bagaimana tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti ini? Tidak masalah. Cao Yin Luo cemas. Cao Yin berkata, apa masalahnya? Tentu saja tidak apa-apa.
Tubuhnya sangat baik sehingga dia tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang Yin Guanxi bangkit dan berjalan ke Liu, merentangkan tangannya di pergelangan tangan Liu. Aku merasakan denyut nadi Liu yang kuat. Yin Guanxi membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Hanya makan Pei Yuan yang Swedan, tubuhmu telah berubah begitu drastis. Guan Yin melepaskan tangannya dan mengangkat matanya dan menatap Liu lagi. Sebelumnya, darah itu seperti lilin yang tersisa di angin, dan darah itu seperti matahari yang panas saat ini. Apakah ini tubuh reinkarnasi 9 putaran yang legendaris? Tubuh reinkarnasi 9, apa artinya ini? Wu Yinluo mengerutkan kening dan bertanya. Tubuh reinkarnasi 9 putaran, ada legenda 9 mati dan 9 hidup. Sebelum kamu sekarat karena darah dan sekarat, kamu sekarang penuh dengan darah dan pelangi. Situasi ini hanya dapat dijelaskan oleh tubuh reinkarnasi 9 ronde. Senyum cerah mengembang di wajah Yin Guanxi, tubuh reinkarnasi ke-9 adalah latihan yang tak tertandingi. Bagus, bagus, oke, tanda kemakmuran yang luar biasa. Liu, apakah kamu ingin memujaku sebagai guru? Direktur Yun Yin tersenyum dan menatap Liu dengan senyum di wajahnya. Ayah, kamu ingin menjadikannya murid. Hebat, hebat. Ji Yinluo bertepuk tangan dan melompat kegirangan. Murid bersedia. Yu Liu tidak berpikir dia perlu memuja siapapun sebagai guru, tetapi ketika dia melihat ekspresi antisipasi Yin Guanxi dan melihat ekspresi bahagia Yinluo, bagaimana dia bisa menolak untuk mengatakan apapun jika dia menolak. Baiklah, mari kita bersikap ramah. Liu membungkuk kepada Tuan Yin, para murid bertemu dengan guru, oke. Oke. Direktur Yin Yin tertawa dan mengulurkan tangan serta mengangkat Liu, saya telah diajari oleh seorang murid yang baik, dan saya beruntung. Guru telah menang. Yu Liu berdiri sambil tersenyum dan menatap guru yang baru disembah di depannya sejenak. Begitu Su menyeberang, Liu jatuh dan pingsan di alam liar. Kalau bukan karena bantuan Yin Guanxi, Liu pasti sudah disengat binatang buas itu. Dia datang ke akademi, tetapi dia tidak berdaya. Jika bukan karena perawatan Yin, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkan buaya di pinggir jalan. Bahkan jika ada sistem, jika bukan Pei Yuan yang Swedan, saya tidak tahu tahun dan bulan apa untuk memulai sistem dengan sukses. Oleh karena itu, keluarga Yin Guanxi benar-benar dermawan penyelamat hidup Liu. Bahkan jika visi Liu melebar dan hatinya tinggi sekarang, dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Yin. Yang lebih penting, Liu berkelana ke dunia ini, sendirian dan lemah. Jika ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, latar belakang Zhongmen yang cukup kuat akan sangat membantu. Saya lebih utilitarian, dan karena hubungan antara Yin dan Direktur, dan leluhur hijau, yang membodohi, Changwu Cholege adalah pilihan terbaik untuk Liu. Oleh karena itu, memuja Yin sebagai guru dan memperdalam hubungan juga merupakan pilihan yang sangat baik. Terlebih lagi, bukankah masih ada Patriark King Lian? Meskipun mengungkap hubungan dengan leluhur King Lian, itu akan menyebabkan banyak orang mengejar Liu untuk menemukan leluhur King Lian, membawa masalah yang tak ada habisnya. Namun, bukan tidak mungkin untuk membuka kartu hall ini saat diperlukan. Jiran, dalam hal ini, jadilah murid yang jujur. Bagaimana jika keluarga tidak hanya mewariskan usaha, tetapi juga putrinya? Ketika memikirkan hal ini, Liu tersenyum diam-diam dan melirik Yin Luo dengan matanya. Gadis itu masih geli sementara tidak memperhatikan gerakan kecil Liu. Yin Guanxi melihatnya, tetapi tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Liu. Baiklah, sekarang kamu berada di bawah pintuku, itu bukan tukang. Yah, kamu bukan benar-benar tukang. Direktur Yin Yin menyentuh janggut rahangnya dan menatap Liu sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu adalah muridku di Changwu Cholege. Akademi Changwuku adalah tempat bagi Konfusianisme untuk berlatih. Para murid di bawah akademi semuanya adalah identitas ilmiah. Karena itu, kamu perlu mengambil kata lain. Direktur Yin Yin duduk sebelum kembali ke rak buku, mengeluarkan daftar nama, mengambil pena dan mulai mengisi. Nama Liu di daftar nama. Apakah kamu pernah menunjukkan karakter? Sambil mengisi nama Liu, Yin Guanxi mendongak dan bertanya pada Liu. Karakter tabel. Liu berpikir sejenak dan menjawab Yin Yin, praktisi Liu, menggambarkan King Lian. King Lian, apa? King Lian. Setelah kata-kata Liu diucapkan, Yin Guanji berhenti sejenak. Yin Luo menatap Liu,
bahunya bergetar, dan dia tampak menahan tawa. Apakah ada yang salah? Liu tampak polos, seolah-olah dia benar-benar tidak mengetahuinya. Hehe, haha, melihat seperti apa rupa Liu, Yin Luo akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tertawa dan menunjuk jari-jarinya ke arah Yuli, apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Hal besar apa yang terjadi tadi malam, kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Tidur sangat nyenyak, tubuh reinkarnasi 9 putaran, proses berubah dari kematian menjadi kehidupan seperti memecah kepompong menjadi kupu-kupu. Tadi malam, ketika hidupmu berubah, dapat dimengerti bahwa kamu tidak mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, Direktur Yin memikirkan penjelasan yang sangat masuk akal. Aku adalah sakramen bawaan, hantu macam apa yang merupakan tubuh dari 9 reinkarnasi. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Yin Guanxi tentang 9 putaran reinkarnasi, Liu merasa sedikit tertekan dan bergumam diam-diam. "Ye saudara, kamu melewatkan adegan besar tadi malam." Yin Luo mendongak dengan bangga, menatap Liu sambil tersenyum, dan tampak seperti pendulum. "Luhur, berhentilah menjual." Yin Guanxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menatap Liu. "Saya akan memberitahu Anda secara langsung sebagai seorang guru. Tadi malam, sertifikat leluhur Qinglian saya dari Camu Chol Lege adalah yang tertinggi, dan saya dipromosikan menjadi guru agung tertinggi. Sebarkan ke dunia, roh-roh suci dari 5 pihak bersama-sama memberi selamat." Petik 2. Guru Maha Guru. Apa alam ini? Tingdao saya mendengar kata ini berkali-kali. Liu masih agak bingung. Dia tidak mengerti alam latihan spiritual di dunia ini. Di mana saya bisa tahu apa itu Maha Guru? Bukankah seharusnya kamu terkejut menjadi nama leluhur? Kakek Qinglian. Nama kakek adalah Qinglian, kamu berani memanggil Qinglian. Melihat bahwa Liu memperhatikan arah yang salah, Yin Luo bergegas keluar untuk mengingatkan Liu di mana fokusnya. Oke, leluhur Qinglian apa yang masih Grandmaster Qinglian tidak memiliki efek jera bagi Liu. Melihat pengingat Yin Luo yang cemas, Liu tidak bisa tidak memikirkannya, leluhurmu Qinglian telah ditanam di kolam teratai olehku. Guru, apakah aku membuat tabu? Liu berpura-pura menjadi orang yang berhati-hati dan waspada, dan bertanya kepada Gubernur Yin. Ini tidak perlu dihindari, Akademi Camu kami juga tidak memiliki banyak aturan. Leluhur Qinglian bersaksi bahwa kata-kata dari banyak orang diubah menjadi Jinglian, Silian, Mulian, dan seterusnya. Lian sangat langka. Yin menatap Liu dengan senyum di wajahnya, dan Liu tampak sedikit malu. Yang ini, Liu menundukkan kepalanya sedikit. Baiklah. Bukan masalah besar. Direktur Yin tersenyum. Di mata Yin Luo yang terkejut, dia menulis nama Liu, kata Qinglian. Ambil nama ini, jangan mempermalukan Qinglian. Kamu harus berlatih dengan serius, tahu? Yin Luo mengingatkan. Baiklah. Liu mengangguk cepat. Tentu saja tidak ada cara untuk membantah. Aku tidak selalu bisa memberitahu orang-orang secara langsung bahwa kakekku Qinglian ditanam di kolam teratai. Kesaksian macam apa yang tertinggi adalah kebodohanku. Jika Liu Gan berkata demikian, dia pasti akan sengsara. Karena kamu memasuki gerbang Canguku, sebagai seorang guru, aku akan memberitahumu tentang Akademi Canguku. Direktur Yin Yun mendongak gelombang www.novelhall.com gelombang. Menatap Liu dengan tatapan serius. Akademi Cangu saya adalah salah satu dari 10 tempat suci Konfusianisme. Akademi ini telah berdiri selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, Akademi Cangu saya telah dipromosikan tanpa henti, dan sulit untuk menghitung jumlah biksu yang telah dipromosikan menjadi Grandmaster. Akademi Cangu saya sudah memiliki maha guru-guru, dan sudah menjadi salah satu master terkuat di dunia. Petik 2. Sangat menakjubkan. Liu terkejut, sebuah seni bela diri telah beredar selama puluhan ribu tahun. Seberapa tebal ini? Agaknya buku-buku di perpustakaan mencakup semuanya. Tampaknya keputusan saya untuk tinggal di Camu Chol Lege tepat. Selama Anda dekat dengan perpustakaan dan memindai semua buku di perpustakaan, Anda pasti akan dapat belajar banyak tentang dunia. Oke, melihat ekspresi terkejut Liu, Yin Guanxi mengangguk puas. Ketika pendatang baru Sun bergabung dengan Zhongmen, ia pasti memiliki rasa memiliki terhadap Zhongmen. Itu adalah cara terbaik untuk mempublikasikan kejayaan Zhongmen dan menunjukkan status Zhongmen. 10 tempat suci Konfusianisme, 9 gua Tao dan 8 kuil Buddha besar, ini adalah leluhur teratas di dunia.
Dan Akademi Cangwu saya adalah leluhur keempat di dunia yang dijaga oleh Maha Guru. Kami Akademi Cangwu dapat dikatakan sebagai sekte terbaik di dunia. Petik 2. Guan Yin mengangkat kepalanya dengan bangga dengan ekspresi bangga, tampaknya sangat bangga dengan gerbang leluhur kelas 1 di dunia. Kamu harus berlatih dengan hati-hati di bawah pintuku, dan jangan malas. Ya, Liu mengangguk setuju, dan kemudian bertanya kepada Gubernur Yin, Guru, Anda belum memberitahu saya, apa ranah Maha, Anda sudah memikirkan Maha Guru bahkan sebelum Anda memulai. Anda memiliki hati yang besar. Yin Luo berhenti sebentar dan tersenyum pada Liu Hehe. Yah, tidak ada yang salah dengan itu. Yin Guanxi mengangguk sambil tersenyum, karena Anda bertanya, saya akan memberitahu Anda tentang praktik Konfusianisme kami. Biarkan Anda memiliki dasar di hati Anda. Tuan Yin berdiri dari beberapa sisi kotak, berjalan ke jendela, mengulurkan tangan ke langit di luar jendela, melihat kembali ke Liu, dan berkata, langit dan bumi mengandung segalanya. Oleh karena itu, semua praktik spiritual kita berasal dari dunia ini. Dunia, Liu menggelengkan kepalanya dengan kosong, mengatakan dia tidak mengerti. Itu langit dan bumi. Yin Guanxi berbalik, mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk dirinya sendiri ke Liu dan Yin Luo. Dunia adalah langit dan bumi, dan tubuh manusia adalah langit dan bumi. Latihan kita adalah untuk mencapai dunia luar dari dunia kita dari dunia batin kita. Ada banyak gerbang di dunia ini, dan metode latihannya juga berbeda. Namun, pada akhirnya, semuanya mencapai langit dan bumi dengan sendirinya. Seluruh latihan adalah proses mengetahui langit dan bumi, memahaminya, dan menguasainya. Petik 2. Guru, tolong tunjukkan padaku. Mendengar teori umum Yin Guanxi, Liu benar-benar bingung. Apa yang bukan langit dan bumi, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Liu tidak pernah terpapar pada latihan dunia ini. Bahkan jika dia tidak bertukar sutra, itu juga membuka lautan penderitaan, tetapi teori keduanya benar-benar berbeda. Oke, Yin Guanxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu tidak mengerti hal-hal ini. Aku akan memberitahumu ini terlalu dini. Itu saja, ayah selalu berbicara tentang sesuatu yang konyol, dan aku bisa tertidur. Yin Luo duduk di bangku di sebelahnya, mengetuk mulutnya, dan tampak tidak sabar. Katakan saja untukmu dengan singkat. Yin Guanxi melotot ke arah Yin Luo, lalu menoleh ke Liu dan berkata, kita mulai dengan Konfusianisme, mulai dengan pengembangan diri, lalu belajar tentang berbagai hal, dan akhirnya, kita tulus dan ikhlas. Pengembangan diri adalah mengadopsi semangat langit dan bumi, esensi matahari dan bulan, dan untuk mengkonsolidasikan esensi dan mengembangkan vitalitas. Yin Guanxi mengulurkan telapak tangannya dan meletakkan jarinya di pemberat kertas perunggu di atas meja, sidik jari yang jelas tertanam dalam di pemberat kertas perunggu itu. Apakah kamu melihat itu? Aku tidak menggunakan kekuatan spiritualku. Aku hanya menggunakan kekuatan tubuhku. Ini adalah efek dari pengembangan diri. Yin Guanxi menarik kembali jarinya dan berkata kepada Liu, pelangsingan adalah membangun tubuh yang kuat, membuatnya penuh vitalitas dan kekuatan. Kultivasi adalah dasar dari memelihara ki. Memelihara ki adalah melatih ki dari ki dan darah tubuh. Semakin kuat tubuh, semakin banyak ki dan darah, semakin mudah memelihara ki, dan semakin cepat laju pelatihan ki. Metode kultivasi diri Konfusianisme saya lurus dan cepat, memperhatikan perkembangan ki dan darah, dan bertujuan untuk merangsang ki dan darah untuk mengembangkan ki, dan kecepatan tercepat adalah menghasilkan ki. Metode Tao Pei Yuan berfokus pada kesehatan, kelembutan, dan kelahiran ki dari kultivasi yang hangat. Jalan latihan adalah yang paling stabil. Bahkan jika Anda tidak dapat berlatih ki, Anda dapat memperpanjang hidup Anda. Metode tubuh emas Buddha, Vajrayana tidak buruk, kuat, tingkat kelahiran paling lambat adalah yang paling lambat, tetapi merupakan yang terkuat di alam kultivasi diri. Metode kultivasi diri dan kultivasi lainnya bahkan lebih beragam. Adapun monster alien yang mengubah tanah tandus di luar, mereka lahir dengan tubuh yang sombong. Pada awalnya, mereka berlatih roh langsung dari darah. Kemudian, dengan terus-menerus membunuh dan menjarah, melahap darah orang lain, sehingga dapat memadatkan energi sejati. Petik 2. Selanjutnya, Yin Guanxi dan Liu memperkenalkan secara rinci metode latihan kultivasi diri. Misalnya, teknik tinju untuk melatih ki dan darah, melembutkan tubuh, misalnya, berbagai ramuan untuk memelihara ki dan darah, misalnya,
metode mandi berobat untuk membantu latihan spiritual, makanan yang terbuat dari darah dan daging monster tirani. Liu telah menuliskan semua hal ini, tetapi dia tidak akan menggunakan metode ini. Terlepas dari apakah dia masih perlu memelihara ki dan darah, bahkan jika dia perlu memelihara ki dan darah, setetes darah diambil dari mayat leluhur buaya, dan ki dan darah yang terkandung di dalamnya, atau vitalitas, dapat mendukung banyak orang. Setelah kultivasi diri, memelihara ki. Melihat Liu diam-diam mencatat pengetahuan ini, Yin Guanxi mengangguk diam-diam dan terus berbicara. Tubuh manusia adalah dunia batin, dan dunia adalah dunia luar, tetapi dunia batin dan dunia luar tidak terhubung. Untuk mengomunikasikan dunia batin dan dunia luar, hanya dengan membuka aura dengan napas Anda sendiri, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan menarik tubuh roh. Jadi, fase memelihara ki adalah proses membuka titik akupuntur secara terus-menerus, menarik roh ke dalam tubuh, dan meningkatkan ki sejati seseorang. Sampai titik akupuntur seluruh tubuh menyatu dan bocor, ki sejati penuh dengan kesatuan, yang berarti bahwa ki yang telah lengkap. Praktisi pada tahap kultivasi diri dan kultivasi ki disebut si. Dalam Konfusianisme kita, kultivasi diri disebut sizi, dan kultivasi ki disebut sarjana. Sedangkan untuk dunia luar, ada berbagai nama, seperti samurai, dan pedang, hakim, taois, jushi, fangshi, penyihir, dan seterusnya. Petik 2. Setelah kultivasi diri dan pernapasan ki, pengetahuan tentang jaringan diketahui. Pada tahap ini, para praktisi telah mulai berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan dapat mengendalikan aura langit dan bumi dengan tangan dan kaki. Mereka telah memiliki kekuatan untuk terbang ke langit dan merebut kembali gunung-gunung. Petik 2. Geuzizi adalah pepatah Konfusianisme kita. Tahap ini secara umum disebut pencerahan spiritual. Paranormal adalah komunikasi langit dan bumi, dan pencerahan mulai menyentuh langit dan bumi. Praktisi pada tingkat ini disebut master. Dunia luar umumnya menyebut mereka master paranormal, master wudao. Berbicara tentang ini, tenggorokan Yin Guanxi agak kering, dan dia mengulurkan tangan dan menyesap teh. Master, tehnya dingin. Aku akan menggantinya untukmu. Melihat ini, Liu dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil teko di meja. Aku akan membuat teh. Yin Luo melompat dari bangku, meraih teko di tangan Liu, berbalik dan berlari keluar. Gadis ini, aku pasti ingin memanfaatkannya. Yin Guanxi meletakkan cangkir teh di tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kakak dan adik sudah terbiasa dengan ini dan tentu saja tidak mau mendengarkan. Master tidak perlu peduli. Liu tersenyum dan membantu Yin Luo memaafkannya. Aku hanya ingin bermalas-malasan. Yin Guanxi menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Ayo kita lanjutkan. Pengetahuan tentang hal-hal adalah alam pencerahan psikis. Paranormal seperti dewa alam, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terhalang. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat maju ke alam psikis yang berbakat. Setelah mengatakan itu, Yin Guanxi menghela nafas. Setelah pengetahuan tentang jaringan adalah ketulusan dan ketulusan. Dunia luar menyebutnya Tao, bukti, dan pencerahan. Seorang praktisi di alam ini disebut guru. Petik 2. Dao Dao disebut guru, dan Dao Dao disebut guru agung. Tercerahkan disebut guru tertinggi. Leluhur King Lian memperoleh jalan tertinggi, dan Yin Tong Lun Tiandi menyebar ke segala arah. Ini adalah guru tertinggi dari pencerahan. Dikatakan bahwa setelah pencerahan, ada juga kata surga dan manusia yang tidak dapat saya ketahui. Setelah Yin Guanxi berbicara, dia melangkah maju ke Liu dan berkata, kamu memiliki bakat yang hebat. Kamu harus berlatih dengan serius, tetapi kamu sangat optimis terhadap guru. Ya, Liu mengangguk, dan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Dia dengan cepat bertanya kepada Gubernur Yin, Guru, apa yang Anda lakukan sekarang? Untuk guru, Yin Guanxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. www.novelhal.com Sebagai seorang guru, dia masih berlatih dengan caranya sendiri. Masih jauh dari tanggal terobosan. Berlatih dengan caramu sendiri. Grandmaster, guru ternyata adalah Grandmaster. Liu menatap Tuan Yin dengan heran. Akademi setara dengan Departemen Logistik. Ini bukanlah posisi penting. Bahkan ada seorang guru besar yang bertanggung jawab. Berlatih dengan cara sendiri berarti melakukannya secara fisik. Sebagai seorang guru,
menggunakan prinsip, kepraktisan canggih dan mengetahui etiket, dan melayani sebagai pengurus akademi, Anda berlatih dengan cara Anda sendiri. Tampaknya Liu terkejut, dan Yin Guanxi menjelaskan, jika Anda tidak mengumpulkan langkah, Anda tidak akan dapat melakukan perjalanan ribuan mil. Masih ada guru besar di akademi yang membawa air setiap hari. Melakukannya sendiri, itu saja. Liu menganggukkan kepalanya sambil berpikir, dan diam-diam menyimpan hatinya. Jangan berpura-pura terlalu agresif di sini, kalau salah satu penjaga gerbang adalah seorang master yang berlatih dengan caranya sendiri. Apakah ini cara berlatih di dunia ini? Setelah mendengarkan perkenalan Yin, Liu mengerutkan kening sejenak. Yang disebut kultivasi diri dan kultivasi Qi pada dasarnya adalah proses pemurnian dan pemurnian Qi. Pengetahuan tentang bentuk, atau pencerahan spiritual, jelas merupakan pemurnian Qi. Yang disebut Dharma dan pencerahan adalah praktik kembali ke kekosongan. Adapun manusia surgawi, itu pasti pemurnian kebingungan. Meskipun metode latihannya berbeda, mereka tetap merupakan esensi dari roh. Tubuh, roh, dan kesadaran tidak dapat dipisahkan dari ketiga dunia ini. Petik 2. Jadi, metode latihan dunia terakhir sebenarnya tidak berbeda dari dunia ini. Hanya berbeda dalam metode dan metode. Masih perlu mencari kesempatan untuk pergi ke perpustakaan lebih awal. Hanya dengan memahami sepenuhnya praktik Camu Colege, kita dapat memiliki posisi yang akurat. Liu berhenti berpikir, mendongak, dan menatap Yin. Jika Anda ingin pergi ke perpustakaan, Anda harus mengandalkan kekuatan Yin. Mengerti, melihat kepala Liu terangkat dari perenungan, Yin Guanxi bertanya sambil tersenyum. Terima kasih guru atas keraguan Anda. Para murid telah mendapat banyak manfaat. Liu bangkit dan menjawab. Baiklah, sekarang setelah Anda tahu sedikit tentang latihan, saya akan mengajarkan Anda satu set pukulan tubuh tempa ortogonal. Set teknik tinju ini adalah pintu masuk saya ke Akademi Camu. Ini paling cocok untuk pemula untuk memperkuat fisik mereka dan memperkuat darah mereka. Gubernur Yin berkata, dan membawa Liu ke halaman belakang. Ayo, guru akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Gubernur Yin mengingatkan Liu sebuah kalimat, dan kemudian membuka posturnya di halaman dan berlatih pukulan tubuh tempa ortogonal. Metode tinju ini diterapkan, satu gerakan dan satu gaya kuat dan stabil, dan keseimbangannya stabil. Satu-satunya masalah adalah, itu jelek. Melihat Yin Guanxi melambaikan tangannya dan mengayunkan lengannya, menekuk kakinya seperti melakukan senam radio, mata Liu berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Guru tidak bisa tidak belajar kungfu. Dengan perubahan hati, Liu membuka pohon bodi di ruang mal untuk membuka kebijaksanaan dan meningkatkan kekuatan pemahaman. Tiba-tiba, matanya jernih, jiwanya segar, dan cahaya kebijaksanaan terus mekar di benaknya. Setiap gerakan Yin Yuxi, setiap tindakan, setiap detail gerakan kekuatan, sangat jelas di mata Liu. Setelah beberapa saat, Guan Yin berdiri dan bertanya kepada Liu, ingat. Para murid ingat, dengan berkah pohon linden, bisakah kau mengingatnya? Baiklah, ingat saja. Mata Yin Guanxi berkilat kaget, dan dia sangat terkejut karena Liu menyadari uangnya, tetapi wajahnya tetap tenang. Ingatlah untuk kembali dan berlatih lebih banyak. Latihan ini adalah fondasi dari fondasi, dan kamu tidak boleh malas. Ya, Liu segera setuju. Dia tahu betul bahwa semakin mendasar semakin penting. Meskipun Liu memiliki kekuatan besar, latihan yang sebenarnya baru saja dimulai. Baiklah, Tuan Yin mengangguk dan mengangguk, kamu beribadah di pintuku, kamu sudah menjadi murid Camu Colege. Tunggu kamu pergi ke gudang untuk mendapatkan jas murid akademi. Baiklah, jika kamu hidup, kediaman di Aken Akademi akan kembali. Ada beberapa tempat di mana kamu dapat memilih sendiri. Murid di Aken. Liu tidak begitu mengerti nama itu. Oh, aku lupa memberitahumu. Yin Guanxi tersenyum, ada beberapa murid di bawah Akademi Camu kita. Salah satunya adalah mahasiswa akademi. Murid-murid ini tidak memiliki guru khusus, tetapi dibagi ke dalam kelas-kelas berbeda berdasarkan usia, bakat, dan faktor-faktor lainnya. Mereka diajar dalam kelompok, membaca, mendengarkan, berlatih. Yang lainnya adalah diaken. Berbicara tentang ini, Yin Guanxi memandang Liu. Para murid sepertimu yang mengajar di akademi dan di bawah pengawasan termasuk murid-murid diaken. Para murid diaken mengikuti pelajaran guru dan tidak perlu berpartisipasi dalam pengajaran kelompok.
Namun, para murid Diaken harus menanggung tugas. Oh, Liu mengangguk, dia sudah mengerti. Para siswa yang mengajar dalam kelompok itu mirip dengan mahasiswa biasa. Para murid Diaken mirip dengan mahasiswa pascasarjana yang mengikuti seorang profesor. Hanya saja, mahasiswa pascasarjana ini masih perlu mengambil sebagian pekerjaan serikat mahasiswa. Tugas seperti apa yang harus dilakukan para murid? Liu sangat tertarik dengan ini. Akan sangat bagus jika dia bisa membuatnya melakukan tugas-tugas di perpustakaan, seperti mengambil alih pendaftaran buku. Dia berkesempatan untuk memindai berbagai buku di perpustakaan. Biasanya, murid Diaken mengikuti guru untuk mengerjakan tugas. Tidak banyak hal di pihakku. Yin Luo juga mengerjakan tugas untukku, tetapi aku tidak perlu menempatkanmu di sini. Yin Guanxi melirik Liu dan tersenyum, apakah kamu punya tempat yang ingin kamu kunjungi? Jika ya, aturlah untukmu. Bagus, Liu sangat gembira. Ini benar-benar, seseorang akan mengirim bantal jika mereka ingin tertidur. Seorang murid suka membaca. Aku ingin tahu apakah aku bisa pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan beberapa tugas. Liu dengan cepat mengajukan permintaan kepada Direktur Yin. Toko buku. Yin Guanxi tersenyum pada Liu. Anak kecil, kamu ingin lari sebelum belajar pergi. Apakah kamu ingin mencari beberapa latihan dari perpustakaan? Setelah mendengar ini, Liu hanya bisa membuat ekspresi malu bahwa, kamu bisa melihat dengan jelas. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku hanya ingin memasak perpustakaan. Dasar bocah. Yin Guanxi mengumpat sambil tersenyum, jangan melawan ide hantu semacam ini. Setiap metode latihan telah dilarang, dan kamu bahkan tidak dapat membuka buku tanpa izin. Terlebih lagi, kapan kamu belajar apa? Mengatur, apa yang kamu lakukan? Guru, murid melihat kantor pusat buku lainnya. Murid memiliki sedikit pengetahuan, membaca lebih banyak buku, dan mempelajari lebih banyak tentang peristiwa besar dunia, selalu ada beberapa manfaat. Liu melihat bahwa Yin Guan tidak mengendur, dan dengan cepat menemukan alasan yang sangat masuk akal. Yah, itu juga masuk akal. Tuan Yin memelintir janggutnya dan mengangguk, baiklah, aku akan menyapa Tuan Lin, sekretaris perpustakaan, dan membiarkannya melapor sebentar, lalu kamu dapat pergi ke perpustakaan sebagai Diaken. Terima kasih, Guru. Liu mendapatkan apa yang diinginkannya, dan rasa terima kasih ini tulus. Zongsulou adalah tempat yang sangat sakral. www.novelhall.com harus dijaga dengan baik. Tanpa bermaksud berselisih dengan Akademi Changwu, Liu ingin memindai buku-buku di perpustakaan secara menyeluruh, dan metode ini adalah yang paling cocok. Kemudian, Liu mengambil surat perintah dari pengurus Yin dan pergi ke gudang untuk mengambil satu set pakaian akademi. Ini adalah jubah putih bulan purnama, bahkan dengan mahkota, ikat pinggang, dan sepatu bot. Ketika saya memegangnya di tangan saya merasakan tekstur pakaiannya lembut, empuk, dan nyaman. Tampaknya pakaiannya juga berbeda. Selain itu, Liu juga menerima tusuk gigi yang menunjukkan identitas Diaken. Setelah mengambil barang-barang untuk kembali ke rumah sakit umum, Liu memilih halaman kecil yang terpisah di sisi utara kompleks sebagai tempat tinggalnya di masa mendatang. Melihat halaman kecil yang indah ini, dibandingkan dengan asrama serbaguna sebelumnya, Liu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, akhirnya, saya menyingkirkan status serbaguna. Setelah itu, dunia pasti akan lebih menarik karena kedatangan saya. Aku menunggu untuk pergi ke perpustakaan besok. Kosongkan bagian bawah Changwu College selama 10.000 tahun. Jangan merasa terlalu tenang. Kamu murid baru Yin Kangming. Lin Jingxi, direktur perpustakaan, mengangkat kepalanya dari buku, dan menatap Liu. Dengan matanya yang ramping, darah sepanas matahari, dan cahaya seterang bulan. Apakah Dewa Yin Kangming itu begitu baik? Meletakkan buku di tangannya, Lin Jingxi menunjukkan senyum kaku kepada Liu. Wah, Dewa Yin Kangming adalah lelaki tua yang besar, dan dia tidak punya buah yang enak untuk dimakan bersamanya. Atau, kamu datang ke bawah pintuku. Ahem, Liu terbatuk-batuk mendengar kata-kata Lin. Manajer Lin, apa yang kamu katakan, aku tidak bisa menjawabnya. Kak, Lin Guanxi menatap Liu dengan muram. Tentu saja, dia tahu bahwa Liu telah memuja seorang guru, dan tidak mungkin untuk mengusir orang lain. Untungnya, bajingan Yin Kangming sedikit sadar diri, tahu bahwa kamu adalah bakat yang sangat bagus, dia tidak bisa mengajarinya, dan tahu bahwa dia mengirimmu kepadaku,
tetapi dia tidak bingung. Lin Jingzi menggelengkan janggutnya dan menggelengkan kepalanya dengan bangga. Karena dia begitu tulus, orang tua itu hanya akan membantunya mengajar murid-muridnya. Petik 2. Petik 2. Mendengar kata-kata Lin Guanxi, perasaan di hati Liu seperti 10.000 alpaka yang berlari menyeberang. Direktur Lin, apakah pantas bagimu untuk begitu bersemangat? Tuanku kurang dapat diandalkan daripada yang kamu katakan, kan? Selain itu, kapan dia memintamu untuk mengajariku? Liu juga tahu di dalam hatinya bahwa pengurus hutan ini berani mengatakan bahwa Yin Kangming pasti berstatus sama dengan Yin Kangming, yaitu, dia adalah seorang guru besar yang berlatih dengan caranya sendiri. Akademi Changwu, gerbang sekte teratas dunia, benar-benar penuh dengan pria-pria yang ganas di mana-mana. Aku akan berkumpul sedikit, jangan terlalu sombong. Siapa namamu? Aku akan melaporkannya kepadamu. Pada saat ini, Lin Guanxi mengangkat penanya, membuka sebuah buku, dan bertanya kepada Liu. Murid Liu. Baiklah, Liu. Apa karakternya? Apa karakternya? Praktisi Liu, karakternya. King Lian. Liu ragu-ragu sejenak, masih mengucapkan ekspresinya yang menakutkan. Baiklah, King apa? Lin Guanxi baru saja selesai menulis dan mendengar kata, King Lian. Dia menjabat tangannya dan setetes tinta jatuh ke tanah. King Lian. Lin Guanxi membelalakan matanya dan menatap Liu, wajahnya sangat bersemangat. Terjepret, menatap Liu sebentar, Tuan Lin menamparkan tangannya pada kasus itu, aku tahu itu. Aku tahu itu, brengsek Yin Kangming, dia tidak memiliki pengetahuan, dan otaknya penuh dengan pasta. Itu yang kamu dapatkan kata-kata. Ini bukan masalah rasa hormat kepada guru, ungkapan ini diambil oleh para murid. Jangan tutupi dia. Sebelum Liu selesai berbicara, dia disela oleh Direktur Kehutanan. Gaya yang tak terkendali ini, nama yang berantakan, siapa yang mendapatkannya selain dia? Memberimu nama seperti itu, apakah orang lain berani berteriak? Berani berteriak, kamu berani berjanji. Jika seseorang berani berteriak, para murid secara alami akan berani setuju. Kamu benar-benar murid Yin Kangming. Lin Guanxi mendengar jawaban Liu, wajahnya mandek, dan dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Lin Guanxi terlalu malas untuk melibatkan ekspresi menakutkan Liu. Setelah melapor kepada Liu, dia mengeluarkan kartu pinggang giok kepadanya. Pegang, ini adalah kartu identitas Diaken Perpustakaan. Setelah menyerahkan tanda pinggang kepada Liu, Direktur Lin berkata dengan sungguh-sungguh, perpustakaan adalah tempat suci, dengan susunan hukum yang kuat, dan kamu tidak dapat memasuki perpustakaan tanpa tanda pinggang. Kamu tidak boleh kehilangannya setelah kamu menutupnya. Ya, Liu berjanji, dan menutup pinggang. Ikuti aku. Lin Guanxi bangkit dan membawa Liu keluar dari pintu. Menyeberangi jalan berbatu biru, menghadap jurang yang curam. Tebing di kedua, sisi Xiakou sehalus tembok, seolah-olah aku memotong gunung dengan satu pedang, membentuk ngarai seperti itu. Menyeberangi Xiakou, ada aula utama perpustakaan. Lin Guanxi menunjuk ke Xiakou, mengatakan sesuatu kepada Liu, dan kemudian membawa Liu untuk melanjutkan perjalanan. Xiakou terlihat sangat curam, tetapi tidak sempit. Ada jalan selebar hampir 100 meter yang membentang langsung melalui Xiakou. Menyeberangi Xiakou, ada sekelompok besar bangunan di depannya. Ada 9 aula besar setinggi sekitar 100 meter, dan puluhan bangunan kecil lainnya. Ini adalah perpustakaan. Lin Guanxi menunjuk ke bangunan besar ini dan tersenyum pada Liu, berkata, ini adalah apa yang telah aku kumpulkan selama 10.000 tahun. Semua ini, bahkan jika dia telah siap secara mental, Liu terkejut dengan skala perpustakaan. Ada begitu banyak tempat untuk buku. Berapa banyak buku yang seharusnya ada? Meskipun terkejut, Liu juga sangat senang. Setelah begitu banyak buku dipindai oleh sistem, semuanya disertakan, dan informasi yang diperoleh pasti cukup. Setelah tenang, mengikuti pengurus hutan sampai ke perpustakaan. Ada total 19 aula dan 14 paviliun di perpustakaan. Di antaranya, ada ratusan juta buku dan lautan luas. Itu adalah akumulasi Akademi Changwu kami selama ribuan tahun dan telah menjadi skala seperti sekarang ini. Saat Lin Guanxi berjalan, dia memperkenalkan kepada Liu, koleksi buku di perpustakaan mencakup semuanya, rahasia seni bela diri, rune ramuan, susunan instrumen, semuanya. Astronomi dan geografi umum, adat istiadat setempat,
sejarah memberitahu kita segalanya. Koleksinya sangat kaya. Liu mendengar perkenalan Lin Guanxi, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tentu saja, Lin Guanxi dengan bangga mengangkat kepalanya, saya memiliki koleksi buku yang kaya di Camucol Lege, yang terkenal di dunia. Orang tua itu mempraktikkan cara membuka buku bermanfaat. Setelah tinggal di perpustakaan selama beberapa dekade, dia hanya membaca sebagian kecil dari buku itu. Membuka buku itu baik, membaca adalah caranya. Liu berpikir dalam hatinya, masih sedikit tidak jelas tentang apa yang terjadi di Dao dunia. Sebuah obrolan alien menjadikan prajurit Kaisar King Lian dan roh Kaisar Iblis sebagai mahaguru. Yin Kangming mengurus logistik dan tugas-tugas lain-lain dan mempraktikkan pendekatan, latihan canggih dan tahu etiket. Lin Jingxi dengan putus asa membaca buku atas dasar, membuka buku bermanfaat. Saya bahkan mendengar bahwa ada seorang guru besar yang membawa air setiap hari, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Tao, yang disebut-sebut ini tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain, juga tidak melihat kesamaan apapun. Tao, ini benar-benar dapat membuat orang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Prajurit Kaisar King Lian yang dipadukan dengan roh Kaisar Iblis berhasil dibuktikan dalam teratai cinta, Liu. Kekuatan yang dipadukan oleh hati Kaisar King Lian dan Kaisar Iblis hanyalah ranah Mahaguru. Apa yang bisa diukur dari ranah ini? Apakah kekuatan, atau sesuatu yang lain? Keraguan di hatinya tumbuh semakin besar, dan skandal Liu atas perpustakaan itu semakin kuat. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di gerbang perpustakaan. Gerbang perpustakaan adalah bangunan seperti istana gelombang www.novelhall.com gelombang. Setelah melewati gerbang, ada jalan setapak yang lebar, di mana Anda dapat langsung mencapai 19 aula dan 14 paviliun perpustakaan. Terserah Anda di sini, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh dekan perpustakaan. Salah satunya adalah memeriksa perpustakaan secara teratur untuk melihat apakah perpustakaan berfungsi dengan normal. Yang lainnya adalah seseorang yang meminjam buku. Anda bertanggung jawab untuk mencatatnya. Setelah beberapa penjelasan tergesa-gesa, Lin Guanxi bangkit dan pergi ke perpustakaan, dan pergi membaca lagi. Di sini, saya akan mengaturnya nanti. Liu menoleh dan melihat sekeliling, sambil tersenyum. Sistem, pindai semua buku di perpustakaan dan masukkan perpustakaan sumber daya sistem. Selalu ada orang yang berjuang dengan keadaan latihan, jangan memaksa saya untuk merusaknya. Kesaksian King Lian adalah sebuah lubang. Latihan di dunia ini juga sebuah lubang. Jangan menganggapnya begitu saja. Pesanan diterima, mulai memindai. Dengan suara sistem yang kaku, gelombang tak terlihat menyapu perpustakaan. Apa yang terjadi? Di aula besar gedung perpustakaan, Lin Guanxi duduk di sisi lemari dan menatap buku di tangannya dengan antusias, tetapi tiba-tiba merasakan setrum di hatinya. Sebuah keinginan, tanda peringatan. Apa yang terjadi? Lin Guanxi tiba-tiba berdiri, menunjukkan bayangan sebuah buku di kepalanya. Gelombang aroma dengan aroma tinta samar bergelombang seperti gelombang, menyapu seluruh perpustakaan. Tidak ada yang tidak biasa. Lin Guanxi duduk kembali di sisi lemari dengan ekspresi kosong. Apa yang terjadi? Liu tidak tahu bahwa Lin Guanxi adalah tanda peringatan karena dia memindai perpustakaan. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Bagaimana dengan tanda-tanda peringatan? Tidak ada yang dapat mendeteksi pemindaian sistem. Itu belum berakhir, dan saya tidak tahu apa yang telah terjadi. Konsumsi energi 350 poin. Pemindaian selesai. Pengumpulan sumber daya selesai. Mengonsumsi begitu banyak energi. Mendengar perintah sistem, Liu sedikit mengernyit. Pemindaian ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang diperkirakan Liu. Saya khawatir kehilangan energi itu terkait dengan susunan hukum yang diselimuti perpustakaan. Itu karena saya tidak punya cukup energi sehingga saya harus pergi ke perpustakaan untuk memindai. Saya tidak menyangka bahwa saya masih menghabiskan begitu banyak energi. Energi yang diperoleh di dunia terakhir, saluran pemulihan sementara dibuka 2 kali, ditambah konsumsi untuk kembali dengan ting-ting kecil ini, serta konsumsi sepotong-sepotong biasanya, hanya ada lebih dari 2000 poin. Sekarang harganya lebih dari 300, dan poin energi hanya bernilai 2000. Harus digunakan dengan hemat. Faktanya, Liu bukanlah cara untuk menumbuhkan energi. Baik itu tubuh leluhur buaya atau jantung Kaisar Iblis, selama Liu bersedia mengubahnya menjadi energi sistem, energinya akan tiba-tiba meningkat.
Tetapi ini tidak masuk akal. Sumber daya fisik jauh lebih kuat daripada energi murni. Kamu tidak perlu menggunakan terlalu banyak energi untuk saat ini, mari kita lakukan dulu. Liu menaruh pikirannya ke dalam pustaka sumber daya sistem. Liu menyeringai saat melihat buku-buku baru yang tak terhitung jumlahnya dan buku-buku yang dipindai di dalamnya. Kali ini Akademi Changwu telah dikosongkan. Begitu banyak pengetahuan, akan butuh waktu lama untuk menanamkan dalam pikiranku. Nah, ini adalah masalah kebahagiaan. Liu duduk di setiap sisi kasing dan mulai melihat hasil pemindaian ini. Sistem akan mengatur semua informasi yang dipindai ke dalam kategori berdasarkan kategori. Pengumpulan informasi, konstruksi direktori selesai. Nyalakan, atas perintah Liu, sebuah antarmuka muncul di benakku. Hanya ada satu ikon seperti peta di atasnya, yang bertuliskan, informasi dunia utama. Setelah dibuka, ada dua buku dengan ikon yang sama, satu adalah materi dunia praktik, dan yang lainnya adalah materi dunia sekuler. Petik 2. Antarmuka ini bagus dan jelas. Liu mengangguk dan membuka, materi medis, di mana banyak entry muncul, seperti, materi Zongmen, materi denominasi, materi ras, praktisi. Keterampilan tempur, eliksir, rune, arai Prancis, perkakas, dan seterusnya. Dalam, data sekuler, seperti, negara dan kekuatan, distribusi geografis, adat istiadat dan kebiasaan, hukum dan peraturan, bahasa, dan seterusnya. Aku pergi, bukankah ini terlalu banyak? Hanya melirik katalog, Liu merasa sedikit pusing. Sepertinya aku masih ingin berpisah. Bagaimana semua pengetahuan ini bisa dimasukkan ke dalam pikiranku? Tidak hanya aku harus menderita dan menderita, tetapi itu tidak perlu. Sekarang sistem telah memasukkan semua informasi, tidak perlu menanamkannya dalam pikiran. Pertama-tama, banyak hal yang tidak diperlukan sama sekali. Kedua, bahkan jika diperlukan, Anda dapat menanyakan sistem kapan saja. Dengan begitu banyak informasi, saya mungkin orang yang paling berpengetahuan di dunia. Memikirkan Lin Guanxi telah membaca buku di toko buku selama beberapa dekade. Setelah membaca sebagian kecil, Liu tidak bisa menahan tawa. Sayangnya, Liu mendesah rakus, jika ada sumber energi yang mirip dengan yang ada di peti perunggu, saya dapat memindai semua informasi di seluruh dunia secara langsung seperti dunia terakhir. Tentu saja, Liu juga tahu bahwa ini semua hanya mimpi. Sumber energi yang luas dan aman dari dunia peri terakhir di dunia terakhir sama sekali tidak tersedia. Situasi ini hampir mustahil untuk direproduksi. Dengan informasi ini, saya dapat belajar lebih banyak tentang dunia. Menjadi orang asing di negeri asing adalah orang asing. Sebagai orang luar, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana bertahan hidup dengan aman. Meskipun dengan kekuatan Liu, tidak ada bahaya untuk bertahan hidup. Namun pemahaman penuh tentang dunia tetap diperlukan. Sistem, aturlah aku pengantar singkat tentang dunia ini. Profil dunia sudah selesai. Aliran informasi mengalir ke dalam pikiran Liu, dan gambaran umum dunia beredar di hati Liu. Hanya ada satu benua, jaraknya 115.000 mil dari timur ke barat dan 96.000 mil dari utara ke selatan. Tempat itu bulat dan menghadap ke laut. Dunia ini, begitu kecil. Melihat pengantar ini, Liu jelas sedikit tercengang. Menurut situasi khotbah King Lian sebelumnya, prajurit Kaisar King Lian yang dikombinasikan dengan roh Kaisar Iblis setara dengan Mahaguru. Apakah tingkat kekuatan di dunia ini begitu tinggi? Namun, dunia ini begitu kecil. Tanpa dunia yang cukup besar, bagaimana mungkin ada cukup energi untuk melahirkan individu yang kuat? Tingkat suci dapat merobek langit, dapatkah ia menghancurkan bintang-bintang? Kaisar siap mati. Prajurit Kaisar King Lian dan roh Kaisar Iblis, meskipun tidak sebagus Kaisar yang sebenarnya, bagaimana ia dapat setara dengan Kaisar? Tampaknya hubungan ras di dunia ini tidak baik. Saya sering bertarung sampai berdarah-darah. Setelah bertahun-tahun bertarung, saya belum menghancurkan dunia. Alasan mengapa dunia ini belum hancur terkait dengan aturan kekuatan dunia ini. Jadi, apakah jalan itu? Apa itu Tao di dunia ini? Memikirkan hal ini, Liu dengan cepat memerintahkan sistem, urutkan pemahaman dunia tentang Tao. Penyelesaian selesai. Tiba-tiba, sistem mengatur Dao dalam pikiran Liu. Saya berharap saya bisa. Liu pertama kali melihat kalimat ini. Sistem menempatkan kalimat ini terlebih dahulu,
yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang paling benar dalam pemahaman tentang Tao. Saya ingin menjadi jalan saya. Mimpi yang paling gigih di hati saya adalah jalan yang saya cari. Liu mengerutkan kening untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. www.novelhal.com. Menurut pemahaman ini, yang disebut Tao adalah kegigihan yang paling gigih, mimpi terdalam, dan keinginan terkuat di dalam hatinya. Mendapatkan Tao berarti memperjelas mimpi terbesar seseorang. Penginjilan adalah upaya terus-menerus menuju mimpi ini, menemukan cara untuk mencapainya. Pencerahan adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tetapi, bagaimana para prajurit Kaisar Qinglian dan hati Yao Di berkhotbah? Saya tidak tahu mimpi apa yang saya miliki. Hati Kaisar Qinglian dan Kaisar Iblis sama sekali tidak sadar, apalagi mimpi. Membaca, Ai Liansu, mewujudkan mimpimu. Apakah ini omong kosong? Liu sangat bingung sehingga semakin dia berpikir, semakin dia tidak mengerti. Khotbah dunia ini, tidakkah ada cara untuk memaksakannya? Tiandao juga bisa didorong. Sudah 3 juta penganut Tao memilih aplikasi situs ini, yang direkomendasikan oleh berbagai daftar buku klasik netizen. Jangan khawatir tentang kekurangan buku. Ikuti akun publik WeChat Sesjit, tekan dan tahan selama 3 detik untuk menyalin untuk mengunduh klien novel.